Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kapanpun nonton video ini. Jadi kita sekarang ada di segmen tutorial untuk episode 4. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan aplikasi SimasPaten. Sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi aplikasi SimasPaten merupakan sarana aplikasi yang digunakan untuk proses pengajuan sertifikat antara lain PPK, PPSPM, dan juga untuk bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan juga bendahara pengeluaran pembantu atau BPP. Untuk pengajuan sertifikat bendahara sekaligus digunakan untuk pendaftaran pelatihan bendahara. Jadi proses pendaftaran pelatihan bendahara dilakukan via aplikasi SimasPaten. Dan perlu diketahui juga bahwa aplikasi SimasPaten ini untuk saat ini digunakan hanya untuk pejabat perbendaharaan bagi pengelola APBN. Kemudian alurnya secara umum kurang lebih seperti ini, akan saya jelaskan. User yang digunakan ada dua di level Satker. Pertama adalah admin Satker, kemudian yang kedua adalah user peserta. Peserta ini artinya adalah yang akan diajukan sertifikatnya. Jadi masing-masing Satker menunjuk terlebih dahulu siapa admin Satkernya. Nanti admin Satker itu yang bertugas untuk mengkoordinir peserta-peserta di Satker itu. Admin Satker juga bisa dirangkap oleh peserta. Artinya kalau admin Satker juga sebagai peserta yang mengajukan sertifikat juga bisa membuat role peserta. Dan untuk admin Satker ini perlu dikoordinasikan dengan KPPN terlebih dahulu untuk memperoleh user admin Satkernya. Nah, kita sekarang membahas untuk alurnya bagaimana. Yang pertama, dari user admin Satker mendaftarkan peserta dan membuatkan user digit. Jadi user admin Satker pertama kali mendaftarkan peserta dan membuatkan user digit untuk pesertanya. Kemudian yang kedua, setelah peserta memperoleh user digitnya, selanjutnya peserta merekam usulannya di user SimasPatennya dan juga melengkapi dokumen-dokumen persyaratannya. Itu dokumennya apa saja nanti akan saya sampaikan pada penyampaian di aplikasinya. Kemudian yang ketiga, mengajukan usulan ke admin Satker. Jadi jika pada poin 2 sudah selesai, sudah lengkap, maka peserta mengajukan usulan ke admin Satker. Selanjutnya, di admin Satker dilakukan verifikasi dokumen usulan peserta, apakah dokumen-dokumen yang diajukan sudah sesuai dan sudah benar. Dan jika sudah benar, lanjut ke langkah 5 atau yang terakhir adalah mengajukan usulan ke KPPN, yang dimana KPPN di sini sebagai unit pelaksananya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi SimasPatennya. Alamatnya ada di simaspaten.kemenkeu.go.id. Jadi bisa langsung lewat SimasPatennya langsung, simaspaten.kemenkeu.go.id. Dan di sini login menggunakan user digit atau digital treasury. Selain lewat SimasPaten, bisa juga login melalui digit, melalui alamat digit.kemenkeu.go.id. Kemudian login dengan user digitnya. Nah, kalau sudah login, di sini ada berbagai macam aplikasi yang terintegrasi dengan digit. Kita pilih SimasPaten. Jadi digit ini merupakan semacam pintu gerbang dari aplikasi-aplikasi yang tergabung di dalamnya. Ada Sprint untuk aplikasi bendahara untuk LPJ, kemudian eJavung untuk Javung perbendaharaan, kemudian DigiPay juga pakai digit juga. Nah, ini sekarang kita sudah masuk ke user admin. Langkah pertama adalah mendaftarkan pesertanya.
silakan masuk ke menu pendaftaran, kemudian masuk ke submenu peserta atau user. Nah, di sini akan muncul data-data peserta yang telah terekam sebelumnya. Sekarang untuk menambahkan, di kanan atas ini ada tombol tambah, bisa diklik. Nah, selanjutnya masukkan NIP peserta yang akan diajukan. Nah, sudah terinput. Kalau sudah, klik cari. Nanti ini akan mengambil data dari sistem GPP atau sistem data gaji. Nah, di sini sudah terinput otomatis. Setelah klik cari, ada namanya sebagai berikut sesuai dengan NIP-nya. Kemudian tinggal kita lengkapi data-data lainnya. Mungkin untuk nomor WA ini bisa dipastikan bahwa nomor yang tertera di sini aktif WhatsApp-nya. Nah, sekarang tinggal dipilih untuk status pesertanya, apakah yang bersangkutan sudah menjabat sebagai PPK, PPSPM atau BPNPPG atau masih belum. Artinya yang bersangkutan masih sebagai calon. Ini kita bisa langsung pilih saja, dan untuk jabatannya bisa langsung dipilih. Untuk saat ini saya mendaftarkan sebagai bendahara pengeluaran dan saya pilih calon, karena untuk bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan juga BPP sesuai peraturan terkini tidak boleh ditunjuk sebagai bendahara jika belum memiliki sertifikat. Nah, selanjutnya upload surat usulan dari KPA. Jadi sebelum buka SIMAS Paten, agar dipersiapkan surat usulan KPA terlebih dahulu. Nah, jika sudah, bisa langsung klik kirim. Nah, jika sudah, maka data yang bersangkutan yang baru saja direkam akan langsung muncul di halaman depan seperti ini. Jika kondisi kolom user ini di sini belum, artinya yang bersangkutan peserta tersebut belum memiliki user digit. Nah, di sini kenapa sudah? Karena yang bersangkutan sudah memiliki user digit sebelumnya. Bisa jadi sudah mendaftar karena terkait dengan proses di aplikasi-aplikasi digit lainnya. Jika di sini di kolom user ini tertulis belum, artinya belum memiliki user digit. Selanjutnya klik kolom action, kemudian klik rekam user. Nah, kemudian isi, jika masih ada yang kosong silakan diisi data-datanya, kemudian langsung geser ke bawah, kemudian langsung klik saja kirim. Nah, karena sebelumnya yang bersangkutan sudah memiliki user digit, di sini statusnya adalah duplikasi data user. Itu proses ini hanya bagi yang belum memiliki user digit. Kita klik batal saja. Nah, untuk langkah pertama dari user admin Satker mendaftarkan peserta sudah selesai. Selanjutnya kita login di user peserta. Langsung dibuka SIMAS Paten, kemudian login dengan user digit. Nah, sekarang kita sudah login di user peserta. Perlu diketahui juga untuk praktek saya kali ini menggunakan contoh pengusulan di bendahara, tetapi pada prinsipnya alur di SIMAS Paten semuanya sama. Jadi di admin Satker dibuatkan usernya dulu, dibuatkan pesertanya dulu, kemudian di peserta merekam dokumen-dokumen persyaratannya. Oke, lanjut kita masuk ke kita masuk ke menu pendaftaran, kemudian masuk submenu usulan. Nah, di sini akan muncul
data peserta. Di sini tertera belum rekam usulan. Selanjutnya kita lakukan perekaman usulan di kolom action, kemudian klik rekam. Nah, di sini ada sejumlah dokumen yang perlu dilengkapi, sejumlah kelengkapan. Yang pertama adalah kita harus mengupload foto. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada syarat-syarat tertentu dalam penguploadan foto. Yang pertama, rasionya harus 4:6, kemudian maksimal filenya 4 MB dengan tipe file JPG, dan background warna merah dengan pakaian dinas formal. Jadi pastikan sudah menyiapkan pas foto sesuai ketentuan tersebut. Kita langsung pilih saja. Kemudian dokumen selanjutnya adalah data kepangkatan terakhir. Perlu diketahui juga bahwa untuk data kepangkatan terakhir syaratnya adalah ASN, TNI maupun Polri, dan untuk bendahara minimal golongan 2C. Untuk PPK dan PPSPM minimal 3A. Dan perlu ditekankan bahwa status harus sudah PNS, artinya tidak boleh status CPNS. Kita langsung saja isi, kemudian diupload filenya. Oke, untuk data kepangkatan sudah lengkap. Kita lanjut ke dokumen selanjutnya, data pendidikan. Untuk data pendidikan, untuk persyaratan bagi bendahara minimal adalah SLTA. Kemudian untuk PPK dan PPSPM syaratnya adalah minimal pendidikan S1. Selanjutnya kita langsung isi data-datanya. Oke, untuk data pendidikan sudah selesai. Untuk pendaftaran e-learning atau diklat bendahara, untuk persyaratannya cukup 2 dokumen tersebut. Yang pertama SK kepangkatan terakhir yang minimal PNS dengan golongan 2C, dan juga untuk data pendidikan dengan minimal pendidikan terakhir adalah SLTA. Untuk dokumen-dokumen selanjutnya di bawah ini, untuk data jabatan struktural, data pendidikan dan pelatihan, kemudian data pengalaman sebagai pejabat pengelola APBN, digunakan untuk persyaratan pengajuan sertifikat PPK dan PPSPM. Jika peserta memiliki jabatan struktural, maka diisi datanya pada kolom berikut. Dan jika peserta memiliki diklat-diklat, sudah pernah memiliki pengalaman diklat, maka masukkan juga dokumen-dokumennya pada bagian berikut. Di sini bisa dipilih apakah PPK, PPJ, PPSPM, dan lainnya. Dan terakhir, jika sudah memiliki pengalaman sebagai pejabat pengelola APBN, artinya sudah pernah menjabat sebagai PPK atau PPSPM sebelumnya, maka diisi data-datanya, data pengangkatan SK-nya pada kolom berikut. Untuk pengajuan sertifikat PPK dan PPSPM, pengajuan dokumen-dokumen ini akan sangat berpengaruh terkait dengan proses perolehan sertifikatnya, karena metode perolehan sertifikat untuk PPK dan PPSPM sangat beraneka macam, karena pada saat ini masih dalam proses tahap peralihan. Contohnya adalah, mungkin saya bisa share sedikit. Nah, kurang lebih skema alur sederhananya seperti ini, bagaimana cara untuk memperoleh sertifikat PPK yang ada di sini. Jadi di sini persyaratannya berbagai
macam skema. Makanya jika Bapak Ibu Mas Mbak memiliki dokumen-dokumen yang dimaksud, sebaiknya di-upload saja. Misalkan sudah pernah ikut e-learning pelatihan PPK atau sudah punya sertifikat pelatihan PBJ atau sertifikat PBJ-nya langsung. Kemudian barangkali menjabat juga sebagai struktural. Kemudian barangkali juga pernah atau sedang menjabat sebagai PPK. Dan dilihat juga di sini minimal 2 tahun. Maka jika punya dokumen-dokumen tersebut sebaiknya di-upload saja. Kemudian untuk PPSPM alurnya seperti ini. Kemudian untuk PPSPM alur skema memperoleh sertifikat PPSPM seperti ini. Jadi jika memiliki dokumen-dokumen berikut, jika memang punya, maka sebaiknya di-upload saja. Barangkali bisa memudahkan proses untuk memperoleh sertifikat PPK PPSPM-nya. Dan perlu ditekankan di sini juga bahwa alur pengajuan sertifikat pada SIMAS Paten ini bagi PPK PPSPM hanya sarana untuk memperoleh sertifikatnya, untuk pengajuan sertifikatnya. Tetapi untuk bendahara, alur pada SIMAS Paten ini sekaligus sebagai proses pendaftaran e-learning atau pelatihan bendaharanya. Jika data-data dokumen sudah lengkap, klik simpan. Nah, untuk usulannya sekarang sudah berubah menjadi cek kelengkapan. Jika dirasa sudah sesuai, maka bisa dilanjut ke langkah selanjutnya dengan klik tombol action ini, kemudian klik detail. Nah, di sini akan muncul data-data yang sebelumnya sudah diisi tadi dan bisa dilakukan pengecekan ulang. Jika masih belum sesuai, maka bisa dilakukan update data. Nah, jika dirasa sudah sesuai atau sudah benar, maka bisa langsung klik ajukan. Ajukan ini adalah proses pengajuan dari peserta ke admin Satker untuk dilakukan verifikasi oleh admin Satker. Oke, kita klik ajukan. Oke. Nah, sekarang usulan menjadi siap verifikasi admin Satker. Selanjutnya kita kembali ke user admin. Langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi di user admin Satker. Verifikasi ini dilakukan pada menu pendaftaran verifikasi. Sedikit tips juga, jika menggunakan aplikasi SIMAS Paten, pada aplikasi SIMAS Paten ini tidak tersedia scroll ke samping. Nah, padahal di sini seharusnya masih ada kolom di kanannya lagi. Nah, maka untuk itu pilihannya bisa menggunakan tanda plus ini. Nah, di sini masih ada kolom action sebetulnya. Kalau tidak, bisa menggunakan zoom out. Zoom out bisa menggunakan tombol kontrol kemudian minus. Nah, masih banyak ya kolomnya sebetulnya. Nah, ini sambil kolom actionnya keluar. Dan di sini sudah ada tanda plus lagi. Nah, kemudian kita cari nama peserta yang akan kita verifikasi. Di sini terlihat statusnya adalah siap verifikasi admin Satker. Selanjutnya pada tombol action kita klik kemudian lakukan verifikasi. Admin Satker bertugas untuk melakukan pemeriksaan data-data yang sudah di-upload oleh peserta.
bisa langsung di download. Untuk dilakukan pemeriksaan, jika sudah sesuai semua, maka langsung dipilih yang siap verifikasi unit pelaksana atau admin KPPN. Dan jika masih ada yang perlu perbaikan, artinya perlu dikembalikan ke user peserta dengan mengklik atau memilih tombol ini dan melakukan proses. Tapi jika sudah betul dan siap melanjutkan ke proses selanjutnya, maka dipilih ini. Keterangan bisa diisi bebas, misalkan sudah sesuai, dan lakukan pemilihan lokasi penilaian kompetensi. Untuk lokasi penilaian kompetensi saat ini adalah KPPN mitra Satker masing-masing. Jika sudah, klik proses. Jika sudah selesai klik proses, maka selanjutnya kita cek datanya. Ternyata di sini sudah menjadi siap verifikasi unit pelaksana atau admin KPPN. Nah, jadi tahap pada user Simas Paten Satker sudah selesai sampai di sini. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh KPPN untuk diproses tergantung pada proses yang harus dilakukan selanjutnya. Misalkan untuk bendahara ini, maka akan lanjut pada pelatihan bendahara. Tetapi jika yang diajukan adalah PPK PPSPM, maka selanjutnya akan dilakukan pengecekan oleh admin di kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Saya rasa untuk Simas Paten cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu Mas Mbak sekalian. Jika ada yang perlu ditanyakan, jika masih bingung, silakan komen di bawah. Dan jika ada usulan hal yang perlu dibahas untuk saya buatkan videonya, bisa juga komen di kolom komentar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.